Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Terus bersemangat mendukung timnas Indonesia sampai hari ini. Sepekan lagi kita akan merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri, dan 3 hari lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan kualifikasi zona Asia putaran ketiga grup C. Tentunya timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita membahas apa hari ini? Kedatangan kedua tim dari lawatan tandangnya timnas Indonesia dari Sydney ketika menghadapi Australia dengan hasil yang sangat-sangat tragis, dibantai oleh Australia 5-1. Sementara Bahrain juga telah tiba hadapi tim tuan rumah Jepang dengan kekalahan 0-2. Dan hari ini adalah hari yang kedua sudah tiba di Jakarta untuk bersiap melakukan pertandingan lanjutan kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Hari ini kita membahas apa ya, timnas? Enggak, hari ini spesial membahas Ramadan. Jadi kita sentil, kita ulik sekali lagi sisa pertandingan ketika Indonesia mengalami kekalahan telak ditekuk oleh Flores, apa ya istilahnya kalau tim Australia, dengan skor 5-1 oleh Romani sebagai pencetak gol satu-satunya yang pada pertandingan itu bisa tetap menjaga asa Indonesia. Menangis oleh pemain lainnya terus diberikan semangat. Ya, ini gak sempat juga tersorot oleh kamera. Semacam Emil Audiero memberikan semangat, teman-teman lain, Ses juga. Ya, itulah pertandingan sepak bola. Dan kita sebagai pencinta sepak bola, pendukung sepak bola Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, juga terus mendukung timnas, memberikan semangat, memberikan doa yang terbaik Indonesia bisa lolos dengan cara apapun, entah lewat playoff ataupun melalui putaran keempat nanti. Tapi setelah melihat, kita nggak kepengaruh sama ocehan ataupun komentar ataupun konten-konten yang menyudutkan pihak-pihak tertentu, tapi kita melihat yang rasional, melihat dengan mata pencinta sepak bola Indonesia. Kalau dulu, ya sebelum bertanding hadapi tim Australia, keyakinan kita Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 88%. Tapi setelah melihat kenyataan dan mengamati pertandingan, ya kita nggak menyalahkan siapapun ini, melihat pertandingan, keyakinan kita kini berubah menjadi 48%, berkurang 40%. Masih yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Kayaknya pengamatan kita dari hari ke hari semakin kesini, sepertinya Indonesia sangat berat, dan mimpi kita ke Piala Dunia kemungkinannya akan dikubur ketika menghadapi Bahrain. Kita nggak melihat kekuatan Bahrain seperti apa lagi sekarang. Tapi kemungkinan kalau prediksi kita menang, prediksi kalah, Bahrain akan bertepuk tangan dan akan memberikan salam hormat kepada timnas Indonesia serta warga Indonesia yang berada di stadion dan seluruh rakyat Indonesia yang ada di pelosok tanah air. Saya memandang ataupun melihat itu ketika peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas Indonesia menunduk dan menangis. Sementara tim Bahrain terima kasih karena telah disambut dan diberikan kehangatan
ramah tamah warga Indonesia. Semoga ini cuman dalam khayalan kita. Indonesia harus menang. Coba kita intip Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan motif lapangan, rumput lapangan yang baru. Motif kota-kota. Dan sekarang kita akan melihat kegiatan para pemain Bahrain setibanya di Jakarta. Dan karena para pemain Bahrain seperti kita tahu mereka juga melaksanakan ibadah puasa, ini dia kegiatan-kegiatan mereka. Tapi ada cerita yang lucu. Ada 4 pemain Bahrain, Amar Abbas, Said, terus satu lagi tuh ada beberapa lagi. Mereka entah mendapat informasi dari mana, ada sesuatu yang sangat menarik di Jakarta dan sungguh sangat nggak bisa dilupakan. Soghorek. Mereka mencari-cari Soghorek itu apa. Soghorek itu apa? Mereka keliling-keliling sampai jam 2 pagi nggak ketemu dengan Soghorek. Soghorek itu apaan ya? Coba kita intip kegiatan para pemain Bahrain di hari kedua di Jakarta dan menikmati kuliner Indonesia. Ini dia liputannya. Timnas Bahrain telah tiba di Jakarta untuk menghadapi Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seluruh pemain Bahrain mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat 21/3/2025 sore WIB. Tiba di Indonesia. Terima kasih Allah untuk keselamatannya, tulis akun Instagram resmi tim Bahrain pada hari yang sama. Kedatangan skuad Bahrain disambut oleh delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Bahrain untuk Indonesia. Waktu kedatangan mereka hampir bersamaan dengan Timnas Indonesia yang baru kembali dari Sydney setelah menghadapi Australia. Namun, kondisi para pemain Bahrain terlihat lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Ditambah lagi, mereka sedang menjalani ibadah puasa, yang membuat mereka semakin lemas sesampainya di Jakarta. Ragu dengan makanan Indonesia? Takut diracuni? Menariknya, ada momen unik saat para pemain Bahrain mencari makanan untuk berbuka puasa. Beberapa pemain terlihat berjalan-jalan di sekitar hotel tempat mereka menginap, mencoba mencari makanan khas Indonesia. Salah satu pemain Bahrain, Shahid Baker, mengaku awalnya sangat ragu untuk mencoba makanan Indonesia. Bahkan, dia sempat berpikir bahwa makanan di Indonesia bisa berbahaya bagi mereka. Rekan-rekan saya di Timnas memperingatkan saya sebelum berangkat. Mereka bilang kalau sudah tiba di Indonesia, sebaiknya jangan keluar hotel, apalagi mencoba makanan di sana. Kami tidak ingin kau mengalami sesuatu yang buruk, ujar Shahid mengingat pesan teman-temannya. Shahid mengungkapkan bahwa beberapa rekan di timnya membandingkan supporter Indonesia dengan supporter Malaysia, yang pernah melakukan tindakan anarkis terhadap pemain mereka sendiri. Lihat saja itu, tetangga Indonesia, Malaysia. Saya melihat di berita, mereka tega menyiram pemain timnas mereka dengan air keras, bahkan ada yang dikeroyok di mal. Kami tidak ingin hal itu terjadi padamu, ungkap Shahid menirukan kekhawatiran teman-temannya. Diyakinkan oleh pihak hotel, namun setelah tiba di Indonesia, Shahid dan beberapa rekannya mendapatkan penjelasan dari pihak hotel bahwa supporter Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Mereka diyakinkan bahwa masyarakat Indonesia sangat ramah dan bahwa banyak negara yang datang ke Indonesia justru terkesan dengan keramahan orang-orangnya. Mendengar penjelasan itu, Shahid dan beberapa pemain lain pun akhirnya memberanikan diri keluar dari hotel untuk mencari makanan berbuka puasa. Kaget dengan keramahan masyarakat Indonesia. Saat berjalan-jalan di sekitar hotel, Shahid mengaku kaget dengan keramahan masyarakat Indonesia. Wah,
Ini sungguh di luar apa yang saya pikirkan. Ternyata orang Indonesia ramah dan mudah tersenyum, ujarnya dengan ekspresi heran. Ia merasa sangat nyaman berjalan-jalan di Jakarta dan menyadari bahwa ketakutannya selama ini tidak berdasar. Ketagihan makanan Indonesia. Tambah 3 kali saat buka puasa. Namun kejutan terbesar justru datang ketika Syahid akhirnya mencoba makanan khas Indonesia. Ia dan beberapa rekannya memesan berbagai hidangan seperti ayam lalapan, rendang, dan sate. Begitu mencicipinya, Syahid langsung jatuh cinta pada cita rasa masakan Indonesia. Masya Allah, ini luar biasa. Bumbu masakan Indonesia sangat kaya rasa. Ini salah satu makanan terenak yang pernah saya nikmati dalam hidup saya, ucapnya dengan penuh semangat. Saking enaknya, Syahid bahkan sampai lupa diri dan menambah porsi makanannya hingga 3 kali. Saya benar-benar lupa kalau sedang di negeri orang. Saya tambah 3 kali. Ini terlalu enak, ujarnya sambil tersipu malu. Akui ketagihan, sebut Indonesia seperti ini. Setelah menikmati berbagai hidangan khas Indonesia, Syahid pun mengakui bahwa dirinya ketagihan dan ingin mencoba lebih banyak kuliner selama berada di Jakarta. Tak sungkan, ia bahkan memuji Indonesia dengan sebutan yang cukup mengejutkan. Indonesia itu surga kuliner. Saya tidak menyangka makanannya seenak ini. Saya pasti akan merindukan makanan di sini ketika pulang nanti, kata Syahid. Beberapa pemain Bahrain lainnya juga ikut setuju dengan pendapat Syahid. Mereka mengaku tak sabar untuk mencoba lebih banyak makanan khas Indonesia sebelum kembali ke Bahrain. Kembali lagi ke keyakinan kita apakah Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Keyakinan kita dari 88% kini menjadi 48%. Tapi kalaupun nanti Indonesia masih bisa mengimbangi atau mengalahkan Bahrain, peringkat ketiga atau keempat masih bisa kita dapatkan dan kita bisa lolos ke putaran keempat. Tapi kalaupun nanti Indonesia dikalahkan dengan skor apapun oleh tim tamu Bahrain, pupus sudah harapan kita. Jadi kembali ke keyakinan kita, 88 menjadi 48%, turun lagi hingga 22%. Ya Allah, semoga saja keyakinan kita ini tidak benar adanya. Keyakinan kita tetap pada posisi yang semestinya, 88% yakin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau mengingat tentang masa lalu sepak bola Indonesia, bukannya kita pernah membuat konten bahwa sepak bola itu adalah olahraga terkutuk dan gak bakal berprestasi untuk negara Indonesia. Entah apa yang terjadi. Ya semoga saja itu hanya sebuah isapan jempol. Sepak bola Indonesia akan berkembang dan maju. Terima kasih sudah menyimak konten singkat ini. Assalamualaikum.